Oke, sebelum kita mulai, ada pengumuman penting nih. Agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya, mohon aktifkan tanda lonceng, like dan subscribe channel Informasi Layanan Masyarakat NBS, Komunitas Berdaya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang terus terang sangat menyayat hati. Cerita ini datang dari Ngada, Nusa Tenggara Timur. Dan ini bukan sekedar berita duka biasa ya, tapi ini adalah sebuah potret, sebuah anatomi tentang bagaimana sebuah sistem bisa gagal total dan dampaknya yang begitu tragis pada kehidupan seorang anak kecil. Lihat angka ini, Rp1.220.000. Coba biarkan angka ini meresap sejenak. Angka inilah yang menjadi jantung dari cerita kita hari ini. Sebuah angka yang seharusnya tidak pernah ada di sebuah sekolah dasar negeri yang katanya gratis. Angka ini menjadi beban yang luar biasa berat dan pada akhirnya menjadi pemicu sebuah tragedi. Anak dalam cerita ini namanya Yohanes Bastian Roja, atau biasa kita sebut YBR. Usianya baru 10 tahun, kelas 4 SD, tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil di Ngada. Kisahnya ini seperti sebuah persimpangan jalan yang nahas, di mana kemiskinan yang ekstrim, tekanan dari institusi, dan birokrasi yang kaku, semuanya bertemu di satu titik. Jadi mari kita mundur sedikit, kita lihat lagi 48 jam terakhir dalam hidup YBR. Momen-momen di mana semua tekanan itu memuncak. Rangkaian kejadiannya itu berlangsung cepat dan jujur sangat memilukan. Semuanya dimulai tanggal 28 Januari. Permintaannya sederhana sekali, cuma minta dibelikan buku tulis. Di hari yang sama, satu-satunya harapan untuk dapat uang, dana beasiswa program Indonesia Pintar, ternyata gagal dicairkan di bank, gara-gara masalah administrasi. Besok paginya, dia ngeluh sakit kepala. Mungkin ini bukan sakit kepala biasa ya, tapi tekanan batin yang luar biasa. Ibunya, karena khawatir anaknya ketinggalan pelajaran, tetap minta dia ke sekolah. Tapi YBR nggak pernah sampai ke sana. Jam 9 pagi, ada saksi yang lihat dia duduk sendirian di pondoknya, cuma menunduk. 2 jam kemudian, tetangganya menemukan dia. Tragedi itu terjadi. Jadi, YBR ini anak bungsu dari 5 bersaudara. Kondisi keluarganya bisa dibilang nggak utuh. Ayahnya pergi merantau ke Kalimantan, bahkan sebelum dia lahir, dan nggak pernah kembali atau kasih nafkah. Ibunya, seorang buruh tani, harus berjuang sendirian menghidupi kelima anaknya. Sejak kecil, YBR tinggalnya sama neneknya yang usianya sudah sangat lanjut, sekitar 80-85 tahun. Dan untuk bertahan hidup, anak sekecil YBR ini sudah harus ikut bantu neneknya jualan sayur dan kayu bakar. Ini adalah beban orang dewasa yang dipikul di pundak seorang anak kecil. Dan inilah gambaran tempat tinggalnya. Bukan rumah ya, tapi sebuah pondok bambu yang sangat kecil, ukurannya cuma 2x3 meter, letaknya terpencil di tengah kebun. Jadi ini bukan cuma soal kemiskinan materi loh, tapi juga soal isolasi, keterasingan, baik secara sosial maupun psikologis. Oke, jadi gimana ceritanya sekolah bisa narik pungutan sampai 1,2 juta? Secara resmi mereka bilangnya ini uang komite. Alasannya? Katanya sih buat bayar honor guru-guru non-PNS, terus buat biaya kegiatan olahraga kayak O2SN, dan untuk menutupi biaya operasional harian yang nggak dicakup sama dana bos. Di atas kertas, kedengarannya mungkin masuk akal ya, tapi kenyataannya jauh berbeda. Nah, ini dia poin krusialnya. Di satu sisi, ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, yang bilang dengan sangat jelas kalau pendidikan dasar itu wajib dan gratis. Tapi di sisi lain, realitas di SDN Rute Jawa adalah pungutan wajib lebih dari Rp1.000.000, bahkan ada denda Rp5.000 kalau nggak masuk tanpa izin. Pihak sekolah mungkin berkila ini sumbangan yang disepakati komite. Tapi, kalau ada nominalnya, wajib dibayar dan ditagih rutin, itu namanya pungutan, dan itu ilegal. Dan ini nih mekanisme penagihannya ini yang menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa. Coba Anda bayangin, setiap hari, setelah bel pulang sekolah berbunyi, anak-anak yang orang tuanya belum bayar iuran itu dikumpulin dan diingatkan soal tunggakannya. Buat anak dari keluarga sangat miskin seperti YBR, ini bukan sekedar pengingat. Ini adalah pengumuman status kemiskinannya di depan teman-temannya setiap hari. Rasa malunya itu pasti luar biasa. Dan yang bikin cerita ini makin tragis, sebenarnya ada bantuan yang disiapkan untuk YBR. Tapi bantuan itu seolah-olah terperangkap di balik tembok birokrasi yang tebal dan kaku. Dan mungkin yang paling kejam. Bantuan itu namanya Program Indonesia Pintar atau PIP. Ini program beasiswa dari pemerintah pusat yang tujuannya ya persis untuk mencegah tragedi seperti ini. Untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa sekolah. YBR itu adalah penerima sah program ini. Seharusnya ini bisa jadi jaring pengaman buat dia. Tapi lihat deh, gimana masalah-masalah administrasi yang kelihatannya sepele bisa jadi penghalang besar.
Jadi, KTP ibunya YBR itu masih terdaftar di kabupaten sebelah, di Nagekeo. Akibatnya, keluarga mereka nggak terdata sebagai penerima bantuan sosial di Ngada. Nah, perbedaan domisili inilah yang bikin bank menolak pencairan dana PIP-nya. Pihak bank minta surat keterangan domisili yang baru. Buat kita mungkin kedengarannya gampang ya, tapi buat keluarga yang berjuang cuma untuk bisa makan hari itu, ngurus surat-surat seperti ini jadi rintangan yang hampir mustahil diatasi. Uang bantuan yang sudah ada di rekening akhirnya gagal menyelamatkan mereka. Di lokasi kejadian, polisi menemukan secari kertas, dan di atas kertas itu tertulis pesan terakhirnya. Cuma 2 kata, Mama Molo, yang dalam bahasa daerah sana artinya selamat tinggal Mama. Sebuah perpisahan yang begitu singkat tapi syarat makna. Surat itu isinya lebih dari sekedar ucapan selamat tinggal. Para ahli menafsirkannya sebagai luapan keputusasaan, rasa frustrasi karena hal-hal sederhana seperti buku tulis saja nggak bisa didapat. Ada juga rasa bersalah karena merasa jadi beban buat keluarganya. Dan yang paling menyentuh, di akhir suratnya, dia menggambar simbol kesedihan yang kita semua kenal, emoji wajah menangis. Ini adalah gambaran penderitaan batin seorang anak yang baru berumur 10 tahun. Secara hukum, kasus ini akhirnya ditutup. Penyelidikan polisi menyimpulkan tidak ada tindak pidana, tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, dan juga tidak ditemukan adanya perundungan atau bullying di sekolah. Keputusan ini sebetulnya mengalihkan fokus kita dari yang tadinya mencari siapa individu yang salah, menjadi pertanyaan yang jauh lebih besar, tanggung jawab sistem. Tragedi YBR ini ternyata mengirimkan gelombang kejut sampai ke tingkat pemerintahan tertinggi. Presiden sampai memberi atensi khusus, memerintahkan evaluasi total sistem bantuan sosial dan juga pendanaan sekolah. Para menteri langsung bergerak. Pemerintah daerah bahkan secara terbuka mengakui ini adalah sebuah tamparan keras bagi kemanusiaan dan mengakui kegagalan mereka dalam deteksi dini. Jadi, kisah satu anak dari desa terpencil ini akhirnya memicu percakapan nasional tentang bagaimana kita melindungi anak-anak kita yang paling rentan. Dan pada akhirnya, cerita ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Ketika kemiskinan, pungutan liar di sekolah, dan birokrasi yang kaku bersekongkol hingga merenggut nyawa seorang anak, siapa yang sebetulnya bertanggung jawab? Ini bukan pertanyaan yang gampang dijawab, tapi ini adalah pertanyaan yang harus dan wajib terus kita ajukan, supaya tragedi seperti ini tidak akan pernah terulang lagi.